Bila dibandingkan tren tersebut dengan kondisi di Malaysia, diketahui pada musim haji 2023 lalu, Malaysia memberangkatkan sekitar 35.000 jemaah dan hanya 13 jemaah di antaranya yang dinyatakan wafat hingga akhir operasional haji. Setelah dilakukan benchmarking, studi tiru, ke tabung haji Malaysia untuk mengetahui apa rahasia mereka hingga dapat menekan angka kematian jemaah sekecil mungkin. Ternyata rahasianya adalah kedisiplinan mereka dalam menerapkan istitoah kesehatan jemaah. Dilansir dari laman Kemenak RI, ibadah haji merupakan ibadah yang mensyaratkan adanya kemampuan atau istitoah dalam pelaksanaannya. Istitoah adalah kemampuan jemaah haji secara jasmaniyah, ruhaniyah, pembekalan, dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Di antara istitoah yang harus terpenuhi adalah kesehatannya. Karenanya, pemeriksaan kesehatan perlu diperketat sebelum calon jemaah melunasi pembayaran biaya haji. Ibadah haji adalah ibadah fisik yang karenanya membutuhkan kondisi fisik yang prima karena pelaksanaan ibadahnya cukup berat dan dalam cuaca yang cukup ekstrim, yang sangat berbeda dengan cuaca di Indonesia. Karena itu, aspek kesehatan yaitu kemampuan fisik dan rohani yang sehat menjadi faktor yang harus diperhatikan bagi calon jamaah haji. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 telah mengatur soal istitoah kesehatan jemaah haji. Dijelaskan bahwa istitoah kesehatan jamaah haji memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan. Sehingga, jemaah haji bisa menjalankan ibadah haji sesuai dengan syariat agama Islam. Masyarakat selama ini memahami bahwa istitoah kesehatan haji merupakan syarat keberangkatan bagi jemaah haji. Mereka hanya tahu bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan menjelang keberangkatan jemaah haji di asrama haji embarkasi. Kebijakan tersebut dianggap membuat jemaah haji sulit menerima kenyataan bila hasil pemeriksaan menyebutkan mereka tidak memenuhi syarat kesehatan. Namun bila pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, BP, maka jemaah akan lebih menerima hasilnya. Bahkan mereka masih memiliki kesempatan untuk melimpahkan porsi haji kepada keluarganya. Nah, biasanya hasil kita akan konfirmasi 3-4 hari. Jika dalam pemeriksaan nanti ada hal yang harus ditindaklanjuti, maka Bapak Ibu akan disampaikan oleh dokter kami untuk melakukan pemeriksaan tindak lanjut yang di luar paket ini. Nah, itu tergantung kasuistik masing-masing individu. Nanti baru kita akan input data Bapak Ibu di dalam aplikasi Siskohat yang punya kementerian, yang memastikan Bapak Ibu keberangkatannya bagaimana, kondisi sehat apa tidak, nanti akan dikonfirmasi melalui aplikasi. Seperti diketahui, jemaah haji lanjut usia cukup mendominasi dalam pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya. Pada tahun 2023 saja, terdapat 60.000 jemaah haji lanjut usia dan pada tahun 2024 terdapat 45.000 jemaah lansia. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023 terdapat 156.978 jemaah haji kategori risiko tinggi, atau setara 74,8%. Bahkan angka jemaah haji wafat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 meningkat drastis mencapai 64% dari tahun 2019, penyebab utamanya kelelahan dan sakit. Jemaah haji risiko tinggi dan jemaah haji lanjut usia sangat rentan terhadap kematian. Sebagaimana penjelasan Kemenkes bahwa jemaah haji risiko tinggi adalah jemaah haji dengan kondisi kesehatan yang secara epidemiologi berisiko sakit dan atau meninggal dunia selama melaksanakan ibadah haji. Angka kematian jemaah haji pada tahun 2023 cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kematian jemaah haji lebih banyak disebabkan oleh kelelahan dan sakit saat berada di Arab Saudi. Syarat istitoah kesehatan sangat penting dalam menekan angka kematian jemaah haji. Bila dilihat lagi, jumlah jemaah haji wafat tahun 2017 sebanyak 750 orang, tahun 2018 sebanyak 456 orang, tahun 2019 sebanyak 562 orang, tahun 2022 sebanyak 104 orang, dan tahun 2023 sebanyak 840 orang.
Jumlah jemaah haji wafat pada tahun 2023 disebabkan karena jumlah jemaah haji risiko tinggi dan jemaah haji lanjut usia sangat besar mencapai 75%. Bila dibandingkan tren tersebut dengan kondisi di Malaysia, diketahui pada musim haji 2023 lalu, Malaysia memberangkatkan sekitar 35.000 jemaah dan hanya 13 jemaah diantaranya yang dinyatakan wafat hingga akhir operasional haji. Setelah dilakukan benchmarking, studi tiru, ke tabung haji Malaysia untuk mengetahui apa rahasia mereka hingga dapat menekan angka kematian jemaah sekecil mungkin. Ternyata rahasianya adalah kedisiplinan mereka dalam menerapkan istitoah kesehatan jemaah. Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kemenak, Arsad Hidayat mengatakan bahwa akan ada 4 kategori yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Kategori pertama adalah jemaah yang dinyatakan istitoah kesehatan. Artinya jemaah tersebut tidak ada pengecualian dan dapat langsung melakukan pelunasan BP. Kategori kedua adalah istitoah dengan pendampingan. Pendampingan di sini maksudnya adalah jemaah tersebut didampingi dengan orang lain ataupun tetap membawa obat-obatan yang memang rutin dikonsumsi. Kategori ketiga adalah jemaah yang dinyatakan tidak istitoah sementara. Ini artinya jemaah tersebut mempunyai indikasi penyakit tapi masih dimungkinkan untuk sembuh dengan mengkonsumsi obat secara teratur dan rutin memeriksakan kesehatannya. Adapun kategori keempat adalah jemaah yang dinyatakan tidak istitoah secara kesehatan, artinya ia sudah tidak bisa diberangkatkan. Untuk kategori ini, jemaah akan ditawarkan pada beberapa pilihan, yaitu jemaah yang bersangkutan tidak membatalkan porsinya artinya akan menjadi prioritas berangkat 2025, jemaah melimpahkan porsi kepada ahli warisnya, atau jemaah membatalkan porsinya dan menarik setoran awalnya. Kajian tentang istitoah kesehatan yang lebih mendalam juga perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama perlu mendorong para akademisi dan profesional mengembangkan penelitian dan penulisan karya ilmiah agar istitoah kesehatan haji dapat menjadi arus utama dalam pembahasan akademik.